Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sundis Family. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi hari ini saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan lagi ya. Jadi dalam perjalanan kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat bagaimana sih perkembangan pembangunan jalan yang ada di ibu kota Nusantara. Khususnya dalam video kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat pembangunan jalan yang ada di segmen 2. Jadi pembangunan jalan yang ada di segmen 2 itu berada di Kelurahan Riko ya teman-teman. Dan dalam video kali ini saya akan memulai perjalanan dari Kelurahan Buluminung sampai dengan Kelurahan Riko. Mari simak video kali ini ya teman-teman. Semoga kalian senang. Let's go. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan hari ini. Jadi saya mengambil gambar ini pada hari Sabtu ya teman-teman. Pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022. Dan dalam video kali ini bisa dilihat ya, jadi cuacanya ini habis hujan. Jadi kondisi permukaan jalannya basah ya. Nah, dalam video yang kalian lihat saat ini berada di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam. Jadi kita mulai videonya dari Kelurahan Buluminung dulu ya teman-teman. Kita mau melihat kondisi jalan dari Kelurahan Buluminung. Nah ini kalau kita lihat dalam video kali ini kondisi jalannya sudah mulus ya teman-teman, karena memang untuk pembangunan jalan di wilayah ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 kemarin ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk kondisi jalannya di Kelurahan Buluminung sampai dengan Kelurahan Riko itu, tepatnya simpang 3 Pulau Balang, itu sudah dilakukan pengecoran ya teman-teman. Jadi sudah bagus kondisi jalannya. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi untuk di sisi kiri dan kanannya masih rimbun pepohonan teman-teman, karena memang untuk di jalur ini masih sedikit rumah-rumah penduduk yang ada di pinggir jalan ya teman-teman. Nah di depan itu ada jembatan flyover ya teman-teman. Jadi jembatan ini yang menghubungkan antara perusahaan menuju ke, kalau ke sana itu ke pelabuhannya ya teman-teman. Jadi ketika mobil atau kendaraan milik perusahaan melintasi jalan ini tidak melewati jalan utama, sehingga tidak mengganggu mobilitas kendaraan baik dari perusahaan maupun masyarakat yang lewat. Nah sekarang kita mulai memasuki Kelurahan Sotek ya teman-teman. Jadi tadi itu merupakan masih masuk wilayah Buluminung. Nah ini kita sudah mulai memasuki Kelurahan Sotek. Jadi untuk urut-urutannya itu, untuk sampai ke Kelurahan Riko kita melalui jalur ini akan bertemu dengan 4 kelurahan ya teman-teman. Yang pertama Kelurahan Buluminung tadi, yang kedua Kelurahan Sotek, yang ketiga Kelurahan Sepan, dan yang terakhir Kelurahan Riko, yang akan kita lihat bagaimana progres pembangunan jalannya nanti. Nah ini sudah masuk di Kelurahan Sotek ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Untuk di sisi kiri dan kanan jalannya masih sama, masih banyak pepohonan yang
apabila kita melakukan perjalanan dapat menambah suasana alami ya teman-teman. Jadi dapat menyegarkan mata karena banyaknya pepohonan yang tumbuh. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke pemukiman warga ya teman-teman. Ini kita lihat di kiri dan kanan, bahu jalannya banyak rumah-rumah penduduk yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini sudah masuk di Kelurahan Sotek ya. Nah, itu yang bisa dilihat dari video ini. Di sebelah kiri banyak sekali kebun sawit ya, dan kanan juga ada kebun sawit. Jadi di sini mayoritas penduduknya melakukan kegiatan berkebun ya teman-teman, seperti menanam sawit dan karet ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi jalan yang ada di Kelurahan Sotek, bisa dilihat semuanya cor-coran ya teman-teman. Kameranya bergetar teman-teman, maaf ya. Nah, ini yang kita lihat di sebelah kiri adalah UPT Puskesmas Sotek ya teman. Jadi ini puskesmas yang ada di Kelurahan Sotek. Jadi untuk di sini puskesmasnya itu difokuskan di Kelurahan Sotek saja ya teman-teman. Kalau untuk di Kelurahan Sepan, Kelurahan Ringko, dan Kelurahan Buluminong tidak ada puskesmasnya. Jadi puskesmasnya difokuskan ke Kelurahan Sotek. Nah, tadi yang sebelah kiri kita lewati adalah Pospol Sotek ya teman-teman. Jadi itu pos polisinya Sotek ya. Jadi untuk segi keamanan dan kesehatannya masih dipusatkan di Kelurahan Sotek ini teman-teman. Ya, kalau dibilang dari keempat kelurahan yang tadi saya sebutkan di awal video, Kelurahan Sotek ini termasuk kelurahan yang bisa dibilang jumlah penduduknya paling banyak ya teman-teman. Dan segala kegiatannya banyak yang difokuskan di kelurahan ini, seperti pasar malam juga biasanya sih di sini ramai. Dan di sini juga ada ini APMS atau SPBU. Ini cuma ada di Kelurahan Sotek. Sebenarnya ada satu lagi tuh di Kelurahan Pemaluan, tuh juga ada satu di Simpang 4 yang mengarah ke ICI, mengarah ke IHM, dan ke titik nol ya teman-teman. Pada plang itu Sotek ke kanan, Nolak atau Bungan ke kiri, dan yang ke arah lurus itu menuju ke titik nol Nusantara, dan apabila kita terus lagi akan sampai ke Samboja ya teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki Simpang 4 Kelurahan Sotek teman-teman. Yang seperti saya sebutkan tadi, di sini juga ada banknya ya, Bank BRI di sebelah kanan. Jadi kalau di Kelurahan Sotek ini lengkap lah kalau menurut saya. Di sini juga banyak perusahaan. Jadi di sebelah kiri dari Simpang 4 ini, di sebelah kiri itu ada perusahaan. Di sebelah kanan juga ada perusahaan. Nah, sekarang kita mulai memasuki wilayah Kelurahan Sepan ya teman-teman. Ini kita lihat, beginilah kondisinya di Kelurahan Sepan.
tapi ini masih masuk kelurahan Sotek ya. Nah, setelah tikungan ini akan masuk ke kelurahan Sepan. Baik. Kita sudah memasuki kelurahan Sepan ya teman-teman. Nah, untuk kantor kelurahannya sendiri itu tadi untuk yang di kelurahan Buluminung kita lewati tadi ya, jadi kita tidak sempat mengambil gambarnya. Dan untuk yang di kelurahan Sotek pun itu kantor lurahnya berada di simpang 4 yang masuk ke dalam tadi ya, kita ngambil ke arah kanan, jadi kantor lurahnya ada di dalam, tidak berada di pinggir jalan. Nah, untuk yang di Kelurahan Sepan dan Riko ini, untuk kantor kelurahannya berada di Jalan Poros ini ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di mana lokasi kantor lurah di masing-masing kelurahan itu nanti ya. Nah, ini kita memasuki simpang 4 ya, simpang 4 di Kelurahan Sepan. Jadi yang ke kanan ini masuk ke perusahaan Bukit Subur, atau biasa orang menyebutnya ada Transriko ya. Transriko itu berada di dalam. Dan yang ke kanan itu tembusnya ke Sotek. Kalau yang terus ini masih sama seperti tadi, tembusnya ke Samboja ya teman-teman. Nah, ini kita memasuki kantor Kelurahan Sepan teman-teman. Ini di sebelah kiri itu kantor Kelurahan Sepan, dan di sebelah kanan ini ada SD Negeri 022 Penajam ya teman-teman. Nah, jadi ini yang sebelah kiri ini kantor lurahnya ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan ada Pertasop ya. Ini baru ini. Sekarang kita mulai memasuki wilayah Kelurahan Riko ya teman-teman. Jadi disinilah Kelurahan Riko, yang mana nantinya kita akan melihat perkembangan pembangunan jalannya ya teman-teman. Ini dia Kelurahan Riko. Untuk di Kelurahan Riko sendiri, untuk di sisi kiri dan kanan bahu jalannya sudah ramai ya penduduknya ya teman-teman. Ini bisa dilihat banyak rumah-rumah warga yang berada di sisi kiri dan kanan bahu jalan ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah kantor Kelurahan Riko teman-teman. Nih, jadi yang di sebelah kiri ini adalah kantor Kelurahan Riko ya teman-teman. Ini dia tempatnya. Disinilah kantor Kelurahan Rikonya ya teman-teman. Dan di depan itu kita akan melewati jembatan teman-teman. Jadi kalau kita ke IKN itu kita akan melewati dua jembatan ya teman-teman. Jadi yang pertama ini jembatan yang berada di Kelurahan Riko yang saat ini kita lalui.
dan yang kedua itu berada di Kelurahan Pemaluan. Jembatannya sama seperti ini teman-teman. Dan kalau kita terus lagi sampai dengan Samboja, itu di Desa Semoy 2 atau di di Semoy 2 itu ada lagi satu jembatan yang sama seperti ini teman-teman. Jadi totalnya ada 3. Ada 2. Totalnya ada 4. Jadi yang pertama ini, yang kedua di Kelurahan Pemaluan, yang ketiga di Sepaku itu juga ada di Sepaku 1 kalau tidak salah, dan yang keempatnya berada di Semoy 2 ya teman-teman. Ini ada masjid di sebelah kiri ya teman-teman. Ini Masjid At-Taqwa, masjid yang berada di Kelurahan Riko. Jadi bisa dilihat ya, sudah ramai untuk di Kelurahan Riko ini sendiri. Jadi memang untuk perkembangan di Kelurahan Riko ini juga lumayan pesat ya teman-teman, karena memang di simpang 3 itu juga nantinya kemungkinan besar akan ramai karena merupakan jalur menuju ke jembatan Pulau Balang ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat, jadi di depan itu kita akan memasuki persimpangan yang mengarah ke sebelah kanan itu ke jembatan Pulau Balang atau ke Kelurahan Gersik, Kelurahan Jenebora, itu berada di kanan sini semua ya teman-teman. Dan satu kelurahan lagi itu Kelurahan Pantai Lango. Nah ini dia kondisi persimpangannya ya teman-teman. Untuk di sini kondisi cor-corannya terputus ya teman-teman. Nih jadi untuk yang di sisi wilayah sini aja yang belum dilakukan pengecoran. Kalau menurut dari penuturan warga masyarakat yang ada di sini, katanya nanti di sini akan dilakukan pengurukan terlebih dahulu. Maksudnya bukan pengurukan. Jadi kondisi jalanan ini akan dikurangi dulu karena ditakutkan nanti rumah-rumah warga akan tenggelam ya apabila langsung dilakukan pengecoran. Nah, di sini bisa kita lihat sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan angkutan yang lalu lalang ya teman-teman. Ini ada truk-truk. Ramai ya teman-teman. Ya kita gantian ya, karena di belakang saya juga ada kendaraan yang mengantri. Oke, nah disinilah mulainya dilakukan pengecoran ya teman-teman. Nih kita lihat kondisinya sudah mulus, tapi memang belum selesai karena untuk di sisi kiri dan kanan bahu jalannya belum dilakukan pengurukan. Mungkin tunggu semuanya sudah rampung, sudah selesai, baru dilakukan pengurukan menggunakan tanah uruk ya teman-teman. Nah buat kalian teman-teman semuanya yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like. Nah, untuk jalur yang ke arah sebelah kiri, ini adalah jalur menuju ke perusahaan APMR ya teman-teman. Jadi perusahaan APMR itu perusahaan kelapa sawit ya teman-teman. Cukup ramai juga arus lalu lintasnya hari ini. Kalau dilihat-lihat memang kondisi jalannya lebar ya teman-teman. Belum lagi nanti setelah dilakukan pengurukan di sisi kiri dan kanan bahu jalannya ini, pasti kondisi jalannya akan lebih lebar lagi teman-teman. Cuacanya hari ini
sayangnya mendung, jadi untuk pengambilan gambarnya tidak secerah hari-hari biasanya. Wah, ini ada truk mengangkut material. Oh, ternyata di sini sudah dilakukan pengecoran semua ya. Karena memang saya ada berapa minggu ya? Mungkin ada seminggu lebih atau sekitar ya hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu saya sudah lama sudah tidak pernah update lagi kondisi jalan ini. Jadi ini saya baru masuk ke sini. Jadi ya sama-sama belum tahu ini bagaimana kondisi jalannya. Jadi ayo kita simak sama-sama bagaimana sih progres pembangunan jalan di segmen 2 ini. Ya, jadi ini memang masuk ke kategori segmen 2 ya teman-teman, karena berada di Kelurahan Riko. Kalau yang segmen satunya berada di Kelurahan Pemaluan. Kalau dilihat kondisi jalannya kayak gini, saya sih ngerasa nyaman. Karena memang sudah bagus ya teman-teman jalannya, tidak seperti yang dulu-dulu yang aduh, pokoknya kalau kita pakai kendaraan itu ya dikit-dikit harus ngerem dan milih lubang-lubang itu susah banget. Bahkan ada beberapa titik itu yang apabila hujan deras pasti banyak yang amblas mobil-mobil, jadi tidak bisa lewat. Ya semoga aja jalan ini cepat rampung dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat bagaimana manfaatnya. Yang jelas dengan adanya pembangunan jalan ini ya pastinya sangat menguntungkan bagi masyarakat yang apabila ingin melakukan mobilitas baik dari arah Samboja menuju ke Penajam, begitupun sebaliknya, pasti perjalanannya akan lebih terasa nyaman dan untuk waktunya pasti akan lebih cepat. Oh ya teman-teman, jadi jalur ini juga merupakan jalur satu-satunya akses darat untuk menuju ke Banjarmasin ya teman-teman. Jadi kalau dari Samarinda, Tenggarong, Kukar apabila ingin ke Banjarmasin tuh harus melalui jalur ini, karena memang ini jalur poros satu-satunya ya teman-teman. Wah, cuacanya mulai hujan nih teman-teman, ini mulai rintik-rintik. Ya, sayang sekali nih gambarnya jadi kurang good. Untuk minggu kemarin itu waktu saya update terakhir di sini yang baru dilakukan pengecoran. Tapi di sini sudah selesai nih teman-teman, bisa lihat. Oh, ternyata di depannya nih dilanjutkan. Nah, jadi di sini putusnya ya teman-teman. Jadi kalau dihitung dari kilometer, jarak dari simpang Pulau Balang tadi sampai di sini tuh berjarak kurang lebih sekitar 10 kilo. Wah, ini sudah mau hampir selesai nih kalau menurut saya. Nah, ini sudah selesai juga pengecoran, jadi tinggal satu sisi tadi aja yang belum dilakukan pengecoran. Wah, luar biasa memang. Kalau dilihat-lihat seperti ini sih kemungkinan besarnya Desember nanti ini bakal selesai ya kalau tersambungkan ya. Ya semoga ya cepat selesai lah dan tidak ada kendala. Aduh, ini sini baru satu sisi juga nih teman-teman. Jadi baru sisi sebelah kiri saja yang dilakukan pengecoran. Dan kalau dilihat dari teksturnya ini juga kayaknya baru nih. Atau mungkin karena faktor hujan ya, jadi kelihatan seperti masih basah gitu.
untuk semennya. Nah, buat kalian ya teman-teman, kalau melewati jalur ini harap berhati-hati karena memang kita harus bergantian untuk melalui jalurnya ini teman-teman. Karena masih ada satu sisi yang belum selesai dilakukan pengecoran. Jadi harus waspada. Ya, intinya memang pada saat kita berkendara harus lebih mengutamakan keselamatan ya, dengan cara berhati-hati. Nah, ini sepertinya di depan lagi proses pengerjaan nih karena ada yang jaga ini. Nanti bisa kita lihat ada petugasnya yang mengatur untuk membuka dan menutup jalur ini ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk lapisan dasarnya sebelum melakukan pengecoran, jadi dilakukan pengaspalan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, berbeda lagi untuk di segmen 3. Di segmen 3 itu berada di Kelurahan Riko juga, tapi arah menuju ke Jembatan Pulau Balang yang simpang 3 tadi masuk ke sebelah kanan ya teman-teman. Itu untuk alas atau dasarnya itu mereka menggunakan pengecoran juga, tapi pengecoran tipis ya teman-teman. Jadi dilakukan pengecoran terlebih dahulu baru dilakukan pengecoran yang skala besar ini teman-teman. Bisa kita lihat dilakukannya pengerjaan ya teman-teman. Walaupun kondisinya hujan, detik-detik, mereka tetap semangat ya melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah kiri berarti baru sampai sini ya, progres pembangunan pengerjaan jalannya. Tapi kalau saya lihat-lihat ini sepertinya belum mulai lagi. Oh, karena ini masuk jam istirahat teman-teman. Jadi belum dilakukan progres pembangunan lagi. Ya, jadi kalau kita hitung dari speedometer yang ada ini, berarti untuk jarak yang sudah dilakukan pengecoran kurang lebih sekitar 10 km ya teman-teman. Itu terhitung dari simpang 4 Riko teman-teman. Nah, yang untuk di wilayah ini baru dilakukan pelebaran dan dilakukan pengaspalan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ini alat beratnya ini standby ya teman-teman. Ini gelap banget ya. Nah, untuk di wilayah ini belum dilakukan pengaspalan ya teman-teman. Ini baru dilakukan pengecoran. Cuman untuk di wilayah ini sebenarnya sudah masuk di ke Kelurahan Pemaluan ya teman-teman. Cuman entah nanti ini masuk ke pemborong yang berada di segmen 1 atau di segmen 2, saya kurang paham. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Tapi kalau dilihat-lihat sih sepertinya ini masuk ke segmen 2 juga teman-teman. Ini bisa kita lihat kondisi jalannya sangat lebar ya teman-teman. Jadi dilakukan pelebaran, selanjutnya ditaburi dengan agregat dan diratakan. Setelah itu nanti akan dilakukan pengaspalan. Setelah dilakukan pengaspalan, barulah nanti akan dilakukan pengecoran seperti yang kita lalui tadi. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Sepertinya sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Jadi seperti ini perkembangan pembangunan jalan yang ada di segmen 2 ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, setidaknya bisa menghibur teman-teman semuanya ya teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.